Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semua, terutama para penghobi tanaman kurma, baik yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara-negara Asia lainnya. Bibit kurma yang kita miliki haruslah dirawat dengan baik agar tanaman ini tetap sehat dan dapat tumbuh dengan optimal ya. Dan jangan sampai bibit kurma yang kita miliki akan mengalami kekurangan unsur hara atau perlakuan lainnya yang kurang tepat. Misalnya, kalau kita tidak rajin mengontrol pohon kurma, biasanya pohon kurma itu ada saja ya yang terganggu pertumbuhannya. Seperti yang saya pegang ini, karena kekurangan media tanah dan pupuk, tanaman ini pertumbuhannya agak terhambat. Dan ini, tanaman ini sudah tidak seimbang dan kemudian menjadi roboh. Usahakan kita selalu memperhatikan kondisi bibit tanaman kurma yang kita miliki agar semua bibit yang kita tanam akan dapat tumbuh subur dan sehat. Kondisi bibit kurma yang dilakukan perawatan secara teratur dan kontinu, maka akan menghasilkan bibit kurma yang bagus ya. Seperti tanaman kurma yang saat ini ada di hadapan kita semua ini, walaupun tanaman ini baru berumur 1,5 tahun dan masih berada di dalam pot yang agak besar, namun alhamdulillah bibit kurma ini sudah mulai beranak. Ini anakan kurma tumbuhnya berada di tengah-tengah atau terjepit oleh pelepah bagian bawah ini ya. Namun alhamdulillah karena ini masih kecil, tunas yang tumbuh atau anakan kurma ini belum seberapa mengganggu ya. Saya sangat senang melihat perkembangan bibit kurma yang saya miliki saat ini. Bibit kurma yang sudah mulai beranak ini tadinya berada pada pot yang agak kecil ya. Namun ini saya sudah pindahkan pada pot yang agak besar. Mudah-mudahan setelah dipindahkan pada pot yang lebih besar, pertumbuhan dari anakan kurma atau tunas kurma yang masih kecil ini akan lebih sehat dan akan lebih terjamin kebutuhan nutrisinya ya. Agar bibit kurma atau anakan kurma yang baru tumbuh ini dapat berkembang dan dapat tumbuh dengan cepat, saya melakukan upaya pemangkasan pada beberapa pelepah yang berada di bagian bawah bibit kurma yang berumur 1,5 tahun ini. Mari kita lihat kondisi pohon kurma yang sudah saya tanam pada media tanah dan sekarang ini sudah mulai beranak. Agar tidak mengganggu pertumbuhan anakan kurma yang sudah mulai membesar ini, sebaiknya kita melakukan upaya pemangkasan juga terhadap pelepah-pelepah yang masih tersisa.
Karena kalau dibiarkan pelepah ini akan mengganggu ya pertumbuhan dari anakan kurma yang sudah mulai membesar ini. Kita harus berhati-hati di dalam membuang atau memangkas sisa potongan dari pelepah yang masih ada ini ya. Jangan sampai anakan kurma yang sudah mulai besar ini ikut terpotong atau menjadi cacat ya. Dan jangan lupa setelah kita melakukan upaya pemangkasan untuk mengamankan bibit kurma ini atau anakan kurma ini, sebaiknya kita melakukan upaya penyiraman ya. Ini demi menjaga agar bibit atau tunas baru, tunas anakan dari kurma ini akan senantiasa terjaga kesehatannya dan tidak kekurangan unsur mineral ya. Sehingga nanti diharapkan dengan penyiraman yang mencukupi seperti ini, bibit ini indukannya akan tetap sehat dan anakan kurma yang baru muncul ini pun akan cepat besar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.